Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Syailila Rezai, Tia Abdani, dan Nadia Nirma. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mahar dalam pernikahan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian mahar. Secara umum, kata lain yang dipakai untuk mahar dalam Al-Quran adalah ajar. Ajar ini berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin perempuan. Kata sedekah juga dipakai dalam Al-Quran untuk memberikan tekanan, pemberian nafkah dalam kehidupan berkeluarga. Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar dapat dikatakan juga sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa, berupa memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya. Mahar yang belum ditunaikan, penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Terdapat dalam pasal 33 KHI, kewajiban menyerahkan mahar bukan berupa rukun dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam atau KHI juga mewajibkan adanya mahar. Pasal 30 KHI menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dan adapun cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar sebagai berikut. Yang pertama, mahar dibayar dengan cara kontan. Yang kedua, mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati. Yang ketiga, mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas. Yang keempat, mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya dianggap atau sekaligus sesuai perjanjian. Sifat-sifat mahar termasuk pada jenis dan bentuk mahar, yakni ada yang berbentuk benda dan ada pula yang bukan benda, melainkan manfaatnya suatu jasa tertentu, sebagaimana Al-Quran atau menjadi buruh. Mahar yang dimaksudkan jenis dan bentuknya jelas, sedangkan besar dan kecil atau banyaknya tidak bersifat mutlak. Hal itu sangat tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, terutama pihak mempelai perempuan. Kedudukan mahar dalam pernikahan. Dalam Islam, disyariatkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan, dan kehormatan perempuan. Mahar adalah wajib dibayar suami kepada istrinya, namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling mencintai dan meridhoi dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga untuk menghadiahkan kembali mahar itu kepada suaminya demi kepentingan dan kesenangan bersama, sebab harta itu telah menjadi hartanya. Tentang hukum memberikan mahar adalah wajib, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 47 yang artinya, berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Macam-macam mahar. 1. Mahar musamma ialah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam siwat akad terbagi menjadi dua, yaitu A. Mahar muajjal, yakni mahar yang sekedar diberikan kepada mempelai perempuan, menyegerakan pemberian mahar termasuk perkara yang sunnah dalam Islam. B. Mahar ghairu muajjal adalah mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepada istri, dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 20 yang artinya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan menanggung dosa yang nyata? 2. Mahar misil ialah mahar yang jumlahnya telah ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah, mahar itu belum lagi ditetapkan bentuknya. Diperbolehkannya misil ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya,
Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum dikauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar misil. Apabila perceraian terjadi sebelum berhubungan qabla dukhul dan besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar misil. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, bahwa mahar misil diwajibkan dalam 3 kemungkinan. 1. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya. 2. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras. 3. Suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut tidak dapat diselesaikan. Kriteria dan nominal mahar. Islam tidak memberi batasan pasti perihal besar kecilnya mahar. Hal ini secara tidak langsung memberi kebebasan kepada calon mempelai perihal nilai mahar. Besar atau kecil, banyak atau sedikit, mas kawin berupa barang atau uang dikembalikan pada manusia sendiri, bagaimana baiknya. Bisa jadi disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya, sebab dalam urusan duniawi manusia lebih mengetahui dan lebih sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karenanya, syarat tidak mematok besar kecilnya mahar. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum dari mas kawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tafsir, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batasan terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Menurut para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, segala sesuatu yang mempunyai nilai untuk digunakan membeli sesuatu diperbolehkan dijadikan sebagai mas kawin. Menurut ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak. Apabila kurang dari ukuran tersebut, maka dianggap tidak memadai, dan oleh karenanya, menurut mazhab ini, calon suami diwajibkan membayar mahar misil atau mahar dengan ukuran rata-rata di masyarakat, dengan pertimbangan bahwa ukuran tersebut merupakan batas minimal ukuran barang curian yang mewajibkan hukuman had terhadap pencurinya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 dirham perak atau 1/4 dinar emas. Dalil Malikiyah juga sama, yakni menyamakan dengan batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan pencurinya mendapatkan hukuman had. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batasan minimal. Bagi keduanya, apapun yang bernilai dapat dan boleh dijadikan mahar. Rasulullah SWT pernah menikahkan seorang wanita dengan pria dengan mahar hafalan Al-Quran yang ia miliki. Berdasarkan beberapa hadis yang telah disebutkan Nabi menyuruh untuk memberikan mahar berupa baju, cincin dari besi, dan bacaan Al-Quran. Para ulama membolehkan mahar berupa hafalan Al-Quran, sepakat bahwa harus ditentukan surat apa dan ayat berapa yang akan dihafalkan sebagai mahar. Lebih baik mahar dengan hafalan Al-Quran bukan sekedar dibacakan atau disetorkan, namun bagusnya adalah diajarkan. Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki, karena dapat membawa akibat negatif, diantaranya yakni 1. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Dan yang terakhir yakni mendorong terjadinya kawin lari. Hikmah disyariatkannya mahar dalam pernikahan.
Yang pertama, menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Yang kedua, mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya, sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dan memberikan mahar tersebut. Dan yang ketiga, menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang diistilahkan dengan nihlah atau pemberian dengan penuh kerelaan, bukan sebagai pembayar harga wanita. Yang keempat, menunjukkan kesungguhan diri, karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipermainkan. Dan yang terakhir yakni menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberi nafkah. Karenanya, laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hal itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya, sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.